kurang 1/2. Caranya 3 kita kurangi 1 berarti 2. Dan satunya kita rubah menjadi 2/2. Kenapa 2/2? Karena 2/2 sama dengan 1. 2 bagi 2, 1. 1 tambah 2, 3. Jadi kita rubah 3. Kita ambil 1 menjadi 2. Dan yang satunya kita rubah menjadi 2/2. Lalu kita kurangi 1/2. 2/2 dikurang 1/2. Kita buat dulu bilangan bulatnya, lalu pembilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pengurangan bilangan campuran dengan pecahan campuran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk mencari pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa, caranya kita rubah dulu bilangan bulatnya menjadi pecahan. Misalkan dia 3, kita rubah menjadi 2 dan kita ambil satunya menjadi pecahan biasa, berarti 2 per 2. Lalu kita sama penyebutnya, kita kurangi pembilang dikurang pembilang dan kita dapatkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu 3 dikurang 1/2. Caranya 3 kita kurangi 1 berarti 2. Dan satunya kita rubah menjadi 2/2. Kenapa 2/2? Karena 2/2 sama dengan 1. 2 bagi 2, 1. 1 tambah 2, 3. Jadi kita rubah 3. Kita ambil 1 menjadi 2. Dan yang satunya kita rubah menjadi 2/2. Lalu kita kurangi 1/2. 2/2 dikurang 1/2. Kita buat dulu bilangan bulatnya, lalu pembilang dikurang pembilang. 2 dikurang 1. 1/2. Jadi 3 1/2 sama dengan 2 1/2. Jadi 3 dikurang 1/2. Caranya 3 kita kurangi dulu 1 menjadi 2. Dan yang satunya kita rubah menjadi 2/2. Jadi 3 kita rubah menjadi 2/2. Kita kurangi 1/2. 2/2 dikurang 1/2. Kita buat dulu bilangan bulatnya 2. Lalu pembilang dikurang pembilang. 2 dikurang 1. 1. Jadi 2 1/2. Jadi 3 dikurang 1/2 sama dengan 2 1/2. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua, yaitu 5 dikurang 2/3. 5 dikurang 2/3 sama dengan soal yang sebelumnya. 5-nya kita ambil 1, berarti jadi 4. Karena ini penyebutnya 3, berarti kita rubah menjadi 3/3. Karena 3/3 sama dengan 1. 1 tambah 4, 5. Jadi 5 kita ambil 1 jadi 4. Dan yang satunya kita rubah menjadi 3/3. Jadi 5 kita rubah jadi 4 3/3. Karena dikurangnya 2/3. Jadi 1 4 3/3 dikurang 2/3. Karena ada sama-sama penyebutnya,
Lalu kita buat dulu bilangan bulatnya. Lalu kita kurangi pembilang dikurang pembilang. 3 dikurang 2, 1 per 3. Jadi 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 4, 1 per 3. Jadi 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 5-nya kita jadi kurangi 1 berarti 4. Dan yang satunya kita rubah karena dia berpenyebut 3. Kita rubah jadi 3 per 3. 4 3 per 3 dikurang 2 per 3. 4-nya kita buat dulu bilangan bulatnya. Lalu pembilang dikurang pembilang. 3 dikurang 2, 1 per 3. Jadi 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 4, 1 per 3. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang kedua. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga, yaitu 4 dikurang 3 per 4. Yaitu soal yang ketiga, 4 dikurang 3 per 4. Lalu 4-nya kita kurangi seperti 3. Karena dia berpenyebut 4, berarti kita rubah menjadi 4 per 4. Jadi 4 kita rubah menjadi 3, 4 per 4. 4-nya kita ambil kurangi 1 berarti 3. Dan yang satunya kita rubah jadi 4 per 4. Jadi 4 dikurang 3 per 4 sama dengan 4-nya kita rubah menjadi 3, 4 per 4. Karena dia kenapa dia 4 per 4? Karena penyebutnya di sini adalah 4. Jadi 3 4 per 4 dikurangi 3 per 4. Jadi 3 4 per 4 dikurang 3 per 4. Karena tidak ada pengurangan bilangan bulat, berarti kita bilangan bulatnya tetap kita buat 3. Lalu pembilang dikurang pembilang. 4 dikurang 3, 1 per 4. Jadi 4 dikurang 3 per 4 sama dengan 3, 1 per 4. Yaitu 4 dikurang 3 per 4. Caranya, karena ini berpenyebut 4, berarti 4-nya kita kurangi 1 menjadi 3. Lalu kita rubah yang satunya menjadi 4 per 4. Dikurang 3 per 4. 3 kita buat dulu karena tidak ada pengurangan bilangan bulatnya di sini, berarti pembilang dikurang pembilang. 4 dikurang 3, 1 per 4. Jadi 4 dikurang 3 per 4 sama dengan 3, 1 per 4. Dari pembahasan soal 1 sampai 3 bisa dipahami ya adik-adik ya. Yaitu soal yang pertama, 3 dikurang 1 per 2 sama dengan 2, 1 per 2. Soal yang kedua, 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 4, 1 per 3. Sedangkan soal yang ketiga, 4 dikurang 3 per 4 sama dengan 3, 1 per 4. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat, yaitu 3 dikurang 2 per 5. Itu soal yang keempat, yaitu 3 dikurang 2 per 5. Berarti 3-nya kita kurangi 1 berarti kita rubah menjadi 2. Karena dia berpenyebut 5, berarti kita rubah menjadi 2, 5 per 5. Kita kurangi 2 per 5. Jadi 3 dikurang 2 per 5 sama dengan 3-nya kita ambil 1 menjadi 2. Dan yang satunya kita rubah menjadi 5 per 5. Jadi 2, 5 per 5 dikurang 2 per 5. Di 2-nya kita buat 5 dikurang 2, 3 per 5. Jadi 3 dikurang 2 per 5 sama dengan 2, 3 per 5. Jadi 3 dikurang 2 per 5 sama dengan 2, 5 per 5 dikurang 2 per 5 sama dengan 2, tetap kita buat bilangan bulatnya. Lalu 5 dikurang 2, 3 per 5. Jadi
3 dikurang 2/5 sama dengan 2/3/5. Bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan soal yang keempat. Untuk lebih jelas dan lebih pahamnya, kita coba lagi 2 buah contoh soal sebelum kita lanjutkan nanti ke latihan soal untuk melihat adik-adik bisa paham atau tidaknya tentang pembahasan pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kita lanjut untuk contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu 6 dikurang 2/6. 6 dikurang 2/6. Jadi 6 dikurang 2/6. Caranya 6-nya kita ambil berarti kita kurangi 1 berarti 5. Lalu 5 karena dia berpenyebut 6 kita rubah jadi 6/6 dikurang 2/6. 5 6/6 dikurang 2/6. Lalu kita buat dulu bilangan bulatnya 5. Pembilang dikurang pembilang. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 4/6. Jadi 6 dikurang 2/6 sama dengan 5/4/6. Jadi 6 dikurang 2/6 sama dengan 5-nya 6. Kita kurangi 1 berarti 5. Dan yang satunya kita rubah menjadi karena dia berpenyebut 6 jadi 6/6 dikurang 2/6. Karena tidak ada pengurangan bilangan bulatnya di sini berarti bilangan bulatnya kita buat 5. 6 dikurang 2 4/6. Jadi 6 dikurang 2/6 sama dengan 5/4/6. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang ke-6. Kita lanjut untuk pembahasan kita lanjut untuk soal yang kelima. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6, yaitu soal yang ke-6 7 dikurang 2/10. Soal yang ke-6 yaitu 7 dikurang 2/10. Jadi 7 dikurang 2/10. Caranya berarti 7-nya kita kurangi 1 berarti 6. Karena dia berpenyebut 10 berarti kita rubah jadi 6/10/10. Lalu kita kurangi 2/10. Jadi 6/10/10 dikurang 2/10. Lalu kita buat bilangan bulatnya 6. Lalu pembilang dikurang pembilang. 10 dikurang 2. 8/10. Jadi 7 dikurang 2/10 sama dengan 6 8/10. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan contoh soal yang ke-6 yaitu 7 dikurang 2/10. 7 dikurang 2/10. 7-nya kita kurangi 1 dulu menjadi 6. Dan karena dia berpenyebut 10 jadi kita rubah yang satunya menjadi 10/10 dikurang 2/10. 6 karena tidak ada bilangan bulatnya di sini pengurangannya berarti 6 kita buat. 10 dikurang 2. 8/10. Jadi 7 dikurang 2/10 sama dengan 6 8/10. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan contoh soal 1, 2, 3 dan sampai soal yang ke-6, yaitu pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk lebih jelas dan pahamnya adik-adik, kalau ada yang ragu silahkan tonton video kita lagi dari awal. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Kita lanjut lagi ke soal latihan.
Silakan adik-adik kerjakan dulu latihannya di kertas buram boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan jawabannya di kolom komentar di bawah tentunya. Yaitu lah soal latihan. Soal yang pertama, 5 dikurang 1/3. Soal yang kedua, 4 dikurang 3/8. Silakan adik-adik kerjakan dulu soal latihan kita kali ini, yaitu soal pertama 5 dikurang 1/3. Soal yang kedua 4 dikurang 3/8. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.